Coba bayangkan sejenak, apakah Anda benar-benar siap membesarkan anak-anak yang mungkin nanti akan lebih sering mengobrol dengan kecerdasan buatan alias AI daripada dengan tetangga di sebelah rumah mereka sendiri? Wah, kedengarannya seperti fiksi ilmiah ya. Tapi nyatanya tidak. Ini adalah realitas yang benar-benar sudah ada di depan mata kita. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Di sini kita akan mengupas tuntas informasi yang tampaknya rumit menjadi sesuatu yang jernih, terstruktur, dan pastinya seru sekali untuk dipahami. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani Anda. Hari ini kita akan membedah sebuah strategi yang luar biasa menggugah dari pendeta Elifas Tomix Maspaitela. Kita akan melihat persisnya bagaimana Gereja Protestan Maluku atau GPM merancang langkah-langkah konkret untuk menavigasi era digital yang bergerak super cepat ini. Fokus kita adalah tentang bagaimana caranya membangun jembatan antar generasi. Ya, supaya kita tidak kehilangan arah ketika membesarkan anak-anak di masa depan nanti. Oke, ini rute perjalanan kita kali ini. 1. Kita akan mengenal generasi beta. 2. Melihat krisis keluarga di era digital. 3. Menyelami teologi Ecclesia Domestika. 4. Membahas warisan simbol iman. 5. Pentingnya kemitraan setara orang tua. Dan terakhir, strategi tangguh keluarga GPM. Yuk, langsung saja kita mulai. Bagian pertama, mengenal generasi beta. Pertanyaannya, siapa sih sebenarnya mereka ini yang menjadi fokus utama kita? Mari kita lihat sebentar bagaimana evolusi generasi manusia sejauh ini. Mulai dari generasi silent di awal abad 20, lalu kita bergerak ke boomers, masuk ke Gen X, lalu milenial atau Gen Y, terus Gen Z yang sudah sangat akrab dengan internet, sampai ke Gen Alpha. Nah, coba perhatikan, cepat sekali kan pergeseran dunia kita ini? Dan di ujung garis waktu ini, kita sedang bersiap-siap menyambut mereka yang lahir antara tahun 2025 sampai 2039. Merekalah sang generasi beta. Nah, yang benar-benar menarik untuk diperhatikan adalah distribusi umat saat ini. Kalau kita cek data demografi warga GPM, porsi paling besar itu dipegang oleh Gen Z, yaitu sekitar 33%, disusul oleh Gen Y dan Gen X. Artinya apa? Generasi X, Y, dan Z inilah yang sekarang memikul tanggung jawab masif sebagai orang tua. Mereka lah, atau mungkin kita-kita ini, yang akan mendidik dan membesarkan si generasi beta tadi. Ini benar-benar estafet yang krusial. Jadi, mari kita perjelas siapa itu generasi beta. Mereka ini bisa dibilang generasi yang lahir dan langsung masuk ke ekosistem yang serba digital. Mereka sudah terintegrasi penuh dengan AI sejak hari pertama mereka bernapas. Bayangkan saja. Yang perlu kita garis bawahi di sini, generasi ini memproses realitas kehidupan mereka lewat bahasa algoritma. Mereka mencari validasi lewat likes, shares, dan subscribes. Bahkan bentuk meme kadang menggantikan bahasa verbal biasa. Makanya, identitas di dunia nyata dan kesehatan mental menjadi faktor risiko yang sangat tinggi bagi mereka, karena sejak kecil, mereka sudah berhadapan langsung dengan dunia global yang intens. Lanjut ke bagian 2, krisis keluarga di era digital. Tantangan konkret apa sih yang sedang terjadi di dalam rumah-rumah kita detik ini juga? Sumber materi kita menyoroti fenomena yang disebut polikrisis atau krisis ganda. Jujur aja, orang tua modern sekarang ini sedang kewalahan. Kita sering tertekan oleh kecemasan ekonomi yang akhirnya memicu kelelahan ekstrim atau burnout, baik secara fisik maupun sosial. Terus akibatnya apa? Kelelahan ini merembet, membuat suasana rumah menjadi terasa hampa secara emosional. Komunikasi keluarga menjadi berantakan, masing-masing orang sibuk sendiri di pojokannya, individualisme naik tajam, dan yang paling bahaya, spiritualitas anak menjadi sangat rentan karena mereka gampang sekali terpapar konten virtual yang tidak tersaring. Ngeri kan? Ini membawa kita ke sebuah perbandingan yang menohok sekali tentang perilaku kita di era modern. Sekarang ini, banyak keluarga yang terjebak dalam kebiasaan near touch. Maksudnya, secara fisik sih hadir di ruangan yang sama, tapi secara emosional jaraknya jauh sekali, karena semua mata lengket ke layar gawai. Padahal strategi yang benar-benar kita butuhkan itu adalah in touch. Berarti, sepadat apapun kesibukan orang tua, kita harus mampu hadir secara emosional, meluangkan waktu, dan benar-benar menjadi pendengar yang empatik untuk anak-anak kita. Masuk ke bagian 3, kemitraan setara orang tua. Nah, untuk melawan krisis tadi, kita benar-benar butuh perombakan total cara pandang kita soal pengasuhan. Jadi poin krusialnya begini, kita harus berani membongkar stereotip lama.
Tradisi patriarki sering sekali menganggap kalau mendidik anak itu cuma tugas seorang ibu. Tapi materi yang kita bedah ini merombak total pandangan itu menggunakan konsep teologis Imago Dei, alias gambar dan rupa Allah. Konsep ini mengingatkan kita bahwa dari sananya, laki-laki dan perempuan itu diciptakan sebagai mitra yang setara. Pengasuhan anak untuk generasi beta ini wajib banget menjadi kemitraan kolaboratif yang seimbang dan adil antara ayah dan ibu. Tidak ada lagi dikotomi tugas, yang ada adalah tim yang saling menopang satu sama lain. Bagian 4. Teologi Ecclesia Domestica dan Warisan Simbol Iman. Coba kita lihat bagaimana kebijaksanaan dari masa lalu itu ternyata relevan sekali untuk mengatasi masalah digital zaman sekarang. Oke, mari kita berkenalan dengan istilah ini, Ecclesia Domestica. Secara harfiah artinya gereja rumah tangga. Konsep ini dengan sangat antusias mengingatkan kita bahwa garis depan pertahanan spiritual itu sebetulnya bukan gedung gereja fisik yang besar itu, melainkan ya rumah tangga Anda sendiri. Keluarga adalah markas utama untuk pendidikan iman, pusatnya literasi digital, dan jangkar bagi ketahanan sosial anak. Dari sinilah semuanya berawal. Untuk memperkuat fondasi ini, dokumen kita mengutip ayat yang sangat kuat dari Kitab Ulangan pasal 6. Coba deh Anda bayangkan visualisasi kuno ini, mengikatkan hukum-hukum kebaikan sebagai tanda pada tangan, sebagai lambang di dahi, dan menuliskannya di tiang pintu rumah. Wah, ini bukan sekedar puisi puitis zaman dulu loh, ini adalah cetak biru, warisan ribuan tahun tentang bagaimana caranya kita menanamkan nilai-nilai luhur ke dalam setiap detail gerak-gerik harian anak kita. Dan ini luar biasa brilian ilustrasinya, karena secara langsung menghubungkan simbol fisik kuno dengan batasan di era digital kita sekarang. Teflon tangan melambangkan tindakan fisik anak yang dipandu oleh iman. Lalu teflon kepala, nah ini memastikan pikiran dan pengetahuan mereka tersaring dari informasi yang beracun. Dan mezuzah di pintu rumah, itu menjadi tanda kalau keluarga tersebut memiliki perlindungan dari Tuhan. Tindakan simbolis menanamkan identitas ini bisa dibilang semacam firewall paling ampuh, biar anak-anak kita tidak gampang goyah dihantam gempuran budaya digital. Kita masuk ke bagian 5, strategi tangguh keluarga GPM. Tadi kita sudah bicara teologinya, sekarang bagaimana sih penerapan super praktisnya di Maluku? Ada langkah-langkah konkret yang benar-benar harus diambil oleh orang tua nih. 1. Literasi digital dan etika AI. Orang tua wajib membimbing penggunaan teknologi. Ingat, kitalah yang memegang kendali, bukan membiarkan mesin yang mendikte perilaku anak-anak kita. Ajarkan mereka etika bersosial media. 2. Bangun ketahanan emosional. Jadilah pendengar yang sabar, bukan pengkritik kilat. Jadilah tempat curhat mereka yang aman. Dan yang ketiga, integrasikan kegiatan keluarga dengan program gereja serta masyarakat agar mereka tidak terisolasi di dunia maya. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Supaya anak-anak kita tidak merasa kesepian di dunia maya, kita wajib menyuntikkan nilai-nilai kebudayaan lokal ke dalam rumah. Nilai-nilai khas Maluku seperti pela, gandong, filosofi hidup orang basudara, dan juga semangat gotong royong alias masohi. Ini memberikan generasi beta pemahaman tentang apa itu solidaritas di dunia nyata yang sesungguhnya, yang pastinya tidak akan pernah bisa digantikan oleh algoritma secanggih apapun. Tentu saja, untuk melakukan perubahan ini kita butuh tolok ukur kan? GPM sudah menyusun indikator keberhasilan yang super komprehensif lewat 4 pilar. Secara spiritual, kita bisa melihat dari bagaimana kebiasaan ibadah keluarganya meningkat. Secara sosial, dari seberapa asik dan berkualitasnya komunikasi antara ayah, ibu, dan anak. Dari sisi pendidikan, kita ukur dari etika digital anak yang sehat. Dan secara budaya, terlihat dari seberapa kuat mereka mempraktikkan solidaritas antar sesama. Pada akhirnya, semua informasi luar biasa yang sudah kita bahas ini membawa kita pada satu pertanyaan refleksi yang lumayan tajam. Coba perhatikan rutinitas harian Anda di rumah. Waktu sedang kumpul makan malam, apakah setiap orang malah sibuk menunduk melihat layar smartphone masing-masing? Atau jangan-jangan momen sederhana itu sudah benar-benar menjadi jantung dari Ecclesia Domestica di rumah Anda? Perubahan besar itu, percayalah, selalu dimulai dari ruangan yang paling sederhana di dalam rumah kita sendiri. Pilihannya ada di tangan Anda sebagai mitra setara untuk mempersiapkan masa depan mereka. Terima kasih banyak sudah mengikuti sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.